kembali lagi di Alna Family Channel. Gimana nih kabar kalian semua hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan semangat untuk belajar bersama pada hari ini. Nah teman-teman, tema yang akan kita pelajari pada hari ini yaitu tematik 6, tema 2, pelajaran PPKN. Sebelum memulai pembelajaran, yuk kita berdoa bersama. Berdoa dalam hati, dimulai. Berdoa, selesai. Oke teman-teman, yuk langsung ke materi, let's go. Adapun topik-topik yang akan kita bahas pada hari ini, yang pertama, indahnya perbedaan. Kedua, persatuan dalam keberagaman. Ketiga, keberagaman di Indonesia. Yang keempat, memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Yang kelima, arti penting persatuan dan kesatuan. Yang pertama, indahnya perbedaan. Teman-teman, perkenalkan, namaku Dadang Suhendar. Aku tinggal di Desa Sukarukun. Di desaku ini warganya sangat beragam karena ada beberapa warga pendatang dari beberapa daerah. Warga-warga tersebut datang ke Desa Sukarukun dengan beberapa alasan. Ada yang datang karena mencari pekerjaan dan ada juga yang karena menikah dengan warga Desa Sukarukun. Aku sendiri sebenarnya bukan warga asli Desa Sukarukun. Ayahku dulu tinggal di Bandung, ibuku orang Jawa Tengah. Kemudian setelah ayah dan ibu menikah, mereka pindah ke Desa Sukarukun karena ayah mendapat pekerjaan di sana. Sampai sekarang kami sekeluarga, ayah, ibu, aku, dan Eis adikku tinggal di Desa Sukarukun. Aku punya beberapa tetangga. Mereka ada yang penduduk asli Desa Sukarukun, tapi ada juga warga pendatang. Tetanggaku antara lain Pak Putu, Jakarta, Pak Ansori dari Jawa Timur, dan Pak Ucok dari Medan. Meskipun berasal dari suku bangsa yang berbeda, kami dapat saling bekerja sama dan saling membantu jika ada masalah di masyarakat. Banyak orang bilang tinggal di desa dengan banyak perbedaan tidak menyenangkan dan bisa memunculkan banyak masalah. Akan tetapi, menurut pengalamanku tinggal di Desa Sukarukun ini tidaklah demikian. Antar warga saling bersatu dan bekerja sama sehingga tidak pernah terjadi masalah yang berat. Jika ada masalah tersebut dapat langsung diselesaikan melalui musyawarah dan tidak menimbulkan dendam di hati. Setiap pagi, aku dan anak-anak lain berangkat ke sekolah bersama-sama. Pertemuan warga secara rutin dilakukan di balai warga untuk membahas masalah-masalah yang terjadi di lingkungan. Masalah yang muncul diselesaikan bersama-sama sehingga menjadi ringan. Seminggu sekali, anak-anak juga berkumpul mengikuti kegiatan latihan menari. Kegiatan itu dipimpin oleh mahasiswi bernama Lindri. Ia sangat pandai menari. Ia mengajari anak-anak Desa Sukarukun belajar berbagai jenis tarian, bukan hanya tarian Bali, tapi juga tarian lain. Melalui kegiatan ini, anak-anak juga belajar tentang kerukunan dan kerjasama. Nah teman-teman, setelah kita membaca cerita tadi, sekarang waktunya kita menjawab pertanyaan. Pertanyaan nomor 1, siapa yang menceritakan pengalaman tersebut? Jawabannya adalah Dadang Suhendar. Pertanyaan nomor 2, di mana ia tinggal? Jawabannya adalah di Desa Sukarukun. Soal nomor 3, bagaimana suasana tempat tinggalnya? Jawabannya adalah nyaman, aman, dan tentram. Soal nomor 4, bagaimana keberagaman yang tampak di daerah tempat tinggalnya? Jawabannya adalah terdapat perbedaan ras dan juga suku. Soal nomor 5, dengan kondisi yang beraneka ragam tersebut, bagaimana sikap pelaku terhadap kondisi tersebut? Jawabannya adalah saling bekerja sama dan juga saling membantu. Nah, sekarang yuk membuat kesimpulan. Pengertian kerukunan dalam perbedaan. Kerukunan dalam perbedaan merupakan hidup saling menghargai dan juga menyayangi. Yang berikutnya, bentuk kerukunan dalam perbedaan yaitu dengan saling toleransi. Yang berikutnya, manfaat kerukunan dalam perbedaan yaitu lingkungan terasa aman dan dapat saling bekerja sama serta saling membantu meskipun banyak perbedaan. Yang selanjutnya mengamati persatuan dalam keberagaman.
Teman-teman, bangsa Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Apa sih arti dari bangsa yang majemuk? Artinya yaitu bangsa Indonesia tidak terdiri dari satu golongan saja. Indonesia terdiri dari banyak golongan, suku, agama, budaya, dan juga profesi. Nah teman-teman, sekarang kita main pilih gambar yuk. Pilihlah gambar yang menunjukkan aktivitas bersatu. Menurut teman-teman, gambar A atau gambar B yang menunjukkan aktivitas bersatu? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah gambar A. Gambar A menunjukkan musyawarah untuk mencapai mufakat. Sekarang gambar yang kedua. Mana gambar yang menunjukkan aktivitas bersatu? Gambar A atau gambar B? Ya, benar sekali. Jawabannya adalah gambar B. Gambar B menunjukkan tolong-menolong dan gotong royong dalam mencapai sesuatu. Yang berikutnya, keberagaman Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Indonesia memiliki keragaman suku, budaya, agama, bahasa, dan adat istiadat. Nah, keberagaman tersebut tidak membuat Indonesia bercerai-berai, justru dapat menumbuhkan rasa kebersamaan dan rasa persatuan. Nah, teman-teman, hal itu tergambar dalam semboyan Indonesia yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika ini mengandung makna meskipun terdiri dari berbagai suku bangsa, budaya, bahasa, adat istiadat, dan agama, bangsa Indonesia tetap bersatu. Teman-teman, keberagaman harus dihargai dan juga dihormati karena keberagaman itu merupakan kekayaan bangsa. Sekarang kita beralih sebentar ke latihan soal. Soal nomor 1, adanya proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 berarti A. Perjuangan bangsa Indonesia sudah berakhir. B. Rakyat Indonesia aman dan tentram. C. Bangsa Indonesia harus membela kemerdekaan. Dan D. Penjajahan bangsa asing telah berakhir. Jawabannya adalah B, yaitu rakyat Indonesia aman dan tentram. Soal nomor 2, kita harus berinteraksi dengan masyarakat sekitar. Arti kata berinteraksi adalah A. Berhubungan, B. Membantu, C. Berkorban, D. Terbuka. Jawabannya adalah A. Berhubungan. Soal nomor 3, Made adalah salah satu teman di kelasku yang beragama Hindu. Tindakan terhadap Made yang baik adalah A. Membatasi pergaulan kita karena berbeda agama. B. Tetap bergaul dengan baik dan saling menghormati. C. Saling menghormati tetapi harus membatasi pergaulan. D. Tidak membedakan agama tetapi menjaga jarak pergaulan. Jawabannya adalah B. Tetap bergaul dengan baik dan juga saling menghormati. Soal nomor 4, semboyan yang tepat untuk persatuan dan hidup rukun adalah A. Sekali merengkuh dayung, 2-3 pelau terlampaui. B. Sekali merdeka, tetap merdeka, hidup atau mati. C. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. D. Sambil menyelam minum air. Jawabannya adalah C. Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Soal nomor 5, nilai-nilai persatuan dan perbedaan harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan ini sangat sesuai dengan pengamalan Pancasila, sila ke A. 1, B. 2, C. 3, D. 4. Jawabannya adalah C. 3. Berikutnya, yuk kita simak teks mengenai menyatukan karakter keberagaman Indonesia. Para pemain pilihan Luis Milla yang berangkat ke Malaysia untuk SEA Games 2017 merupakan skuad yang penuh dengan kekompakan. Tawa canda seluruh pemain terlihat dalam pemusatan latihan dan ada pemain yang membentuk kelompok-kelompok kecil. Nah, kekompakan itu bukan sebuah hal yang instan tercipta. Striker Mariunus Marianto Wanewar mengaku kekompakan yang diciptakan dirinya dan rekan-rekan setimnya tak lepas dari pentingnya beradaptasi dengan semua pemain yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia.
Marinus Swanemar yang memiliki postur tubuh yang tinggi dan besar merasa bersyukur karena pada akhirnya Luis Milla membuatnya seperti menemukan keluarga baru bersama dengan pemain-pemain timnas di U22 lainnya. Kekompakan itu datang bukan tanpa upaya. Marinus mengaku sejak awal bergabung dengan pemusatan latihan bersama timnas Indonesia, ia harus beradaptasi dengan banyak pemain yang memiliki karakter yang berbeda-beda. Kami sama-sama satu tujuan ke sini untuk membela Indonesia. Berbeda agama dan juga berbeda suku, bagi saya itu tidaklah penting. Hal yang penting adalah tujuan kita, membawa nama Indonesia lebih baik lagi melalui sepak bola, ujar Marinus. Kami satu sama lain saling membutuhkan. Tentu tidak ada anggapan dia berasal dari suku mana dan saya berasal dari mana. Kami ini Indonesia, jadi harus bersatu untuk bangsa ini, ujar Miftahul Hamdi. Kekompakan tim ini bagus. Pemain dari daerah-daerah berbeda dapat beradaptasi dengan baik dan kerap bercanda bersama. Melihat keberagaman yang ada, pemain dari Makassar tentu berbeda dengan pemain dari Jawa. Begitupun pemain dari Maluku yang punya sifat berbeda dengan pemain dari Aceh. Namun semua itu justru menyatukan karakter-karakter yang kami miliki dan membuat kami justru semakin optimis, ujar Bule. Nah, sekarang yuk kita lanjut lagi membaca teks mengenai memupuk rasa persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan merupakan modal utama untuk membangun sebuah negara yang aman, tentram, adil, dan juga makmur. Nah, dengan persatuan dan kesatuan itu juga bangsa Indonesia berhasil meraih kemerdekaan yang hampir 3,5 abad lamanya dikuasai oleh penjajah. Tanpa persatuan dan kesatuan itu, mustahil bangsa Indonesia dapat merebut kemerdekaan dari tangan penjajah. Nah, pada zaman sekarang, meskipun bangsanya telah merdeka, tetapi semangat persatuan dan kesatuan itu harus tetap dibina dan juga dipupuk agar tidak luntur. Jika semangat persatuan dan juga kesatuan itu luntur dari jiwa kita, tidak mustahil kita akan terpecah belah kembali. Nah teman-teman, semangat persatuan dan kesatuan itu akan tumbuh jika kita dapat menghargai perbedaan yang ada di sekitar kita. Nah teman-teman, perbedaan bukan untuk membuat kita terpecah belah, tetapi perbedaan harus menjadi sarana yang dapat menyatukan kita semua. Nah berikutnya kita akan membahas mengenai arti penting persatuan dan kesatuan serta Bhinneka Tunggal Ika. Jadi dalam kehidupan seorang manusia tidak akan memiliki banyak arti jika ia sendiri. Setiap orang harus bersatu padu untuk mendukung berjalannya tata nilai dan keharmonisan masyarakat. Selanjutnya, pengamalan sikap persatuan dan kesatuan dapat diwujudkan dalam perilaku antara lain. Yang pertama, mempertahankan persatuan dan kesatuan wilayah Indonesia. Yang kedua, meningkatkan semangat Bhinneka Tunggal Ika. Berikutnya yang ketiga, mengembangkan semangat kekeluargaan. Yang keempat, menghindari penonjolan SARA. Salah satu contoh perilaku mendukung persatuan dan kesatuan antara lain yaitu merasa bangga sebagai bangsa dan negara Indonesia. Bentuk dari rasa bangga dari bangsa dan negara diwujudkan dengan sikap mencintai dan juga menggunakan produk dalam negeri. Oke teman-teman, selesai sudah pembelajaran kita hari ini mengenai tematik kelas 6 tema 2. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah belajar bersama pada hari ini. Sebelum mengakhiri pembelajaran, yuk kita berdoa sama-sama dalam hati. Berdoa dimulai. Berdoa selesai.
Jangan lupa saksikan video pembelajaran berikutnya dengan tema yang lebih seru dan asik. See you next video teman-teman. Bye-bye.